siswa-siswi SMK yang berprestasi, selamat datang di pelajaran fotografi. Seperti yang kita lihat di intro tadi, kita akan mempelajari tentang menentukan komposisi fotografi. Dalam dunia fotografi, tidak sedikit fotografer, apalagi yang masih pemula, seolah terlena dengan hal-hal yang bersifat teknis saja, seperti pengaturan diafragma atau aperture, pengaturan kecepatan atau shutter speed, dan pengaturan jarak. Mungkin juga selama ini tidak terpikirkan bahwa di dalam foto itu terkandung nilai-nilai yang dapat membuat foto itu bagus atau sebaliknya menjadi berantakan. Salah satunya adalah pengaturan komposisi. Mungkin belum pernah terbayangkan bahwa dengan pengaturan komposisi sesungguhnya dapat ditonjolkan subjek utama, bahkan tidak jarang mendukung keberhasilan foto-foto yang kita buat. Nah, kita sekarang bahas definisi dari komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi secara sederhana diartikan sebagai cara menata elemen-elemen dalam gambar. Elemen ini mencakup garis, bentuk, warna, terang dan gelap. Yang paling utama dari aspek komposisi adalah menghasilkan visual impact atau sebuah kemampuan untuk menyampaikan perasaan yang Anda inginkan untuk berekspresi dalam foto. Dengan komposisi, foto akan tampak lebih menarik dan enak dipandang dengan pengaturan letak dan perbandingan-perbandingan objek yang mendukung dalam suatu foto. Dengan demikian, perlu menata sedemikian rupa agar tujuan dapat tercapai. Apakah itu untuk menyampaikan kesan statis dan diam, atau suatu mengejutkan? Dalam komposisi selalu ada satu titik perhatian yang pertama yang menarik perhatian. Selanjutnya kita bahas tujuan mengatur komposisi pemotretan. Jadi ada beberapa tujuan pengaturan komposisi pemotretan ini. Yang pertama, dengan mengatur komposisi foto, kita juga dapat membangun mood suatu foto dan keseimbangan seluruhan objek foto. Kemudian yang kedua, menyusun perwujudan ide menjadi sebuah penyusunan gambar yang baik sehingga terwujud sebuah kesatuan atau unity dalam karya. Kemudian yang ketiga, melatih kepekaan mata untuk menangkap berbagai unsur dan mengasah rasa estetika dalam pribadi pemotret. Kemudian siswa sekalian, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari komposisi. Yang pertama, ini adalah garis. Komposisi ini terbentuk dari pengemasan garis secara dinamis, baik garis lurus, melengkung, atau melingkar. Biasanya, komposisi ini bisa menimbulkan kesan dalam dan kesan gerak pada sebuah objek foto. Ketika garis-garis itu digunakan sebagai subjek, yang terjadi adalah foto menjadi menarik perhatian. Tidak penting apakah garis itu lurus, melingkar atau melengkung, membawa mata kita keluar dari gambar, yang penting garis-garis itu menjadi dinamis. Seperti kita lihat contoh di bawah. Kemudian yang kedua, yaitu bentuk. Komposisi ini biasanya dipakai fotografer untuk memberikan atau menekan secara visual kualitas abstrak terhadap sebuah objek. Biasanya bentuk yang paling sering dijadikan komposisi ini adalah kotak dan lingkaran. Seperti kita lihat contoh di bawah, itu ada objek yang berbentuk lingkaran dan objek berbentuk kotak. Yang ketiga, warna. Warna memberikan sebuah kesan yang elegan dan dinamis dalam sebuah foto apabila dikomposisikan dengan baik. Kadangkala komposisi warna dapat pula memberi kesan anggun serta mampu dengan sempurna memunculkan mood color atau keserasian warna sebuah foto, terutama pada foto-foto pictorial atau foto yang menonjolkan unsur keindahan. Seperti kita lihat contoh di bawah, itu ada foto gambar pensil warna, kemudian ada foto dedaunan atau rerumputan.
Kemudian yang keempat ada gelap dan terang. Komposisi ini sebenarnya dipakai oleh fotografer pada era foto analog masih berkembang, terutama pada pemotretan hitam putih. Namun sekarang ini di tengah-tengah era digital, komposisi ini mulai diterapkan kembali. Kini pengkomposisian gelap dan terang digunakan sebagai penekanan visual sebuah objek. Nah, kita lihat contoh di bawah itu ada penekanan gelap terang pada objek lensa. Di sana ada terang pada sisi samping, kemudian ada gelap pada sisi bayangannya. Begitu juga untuk contoh di samping, itu ada gelap dan terang, ya, itu objek batu. Nah, di sana juga terdapat sisi gelap dan terangnya. Berikutnya yang kelima ada tekstur, yaitu tatanan yang memberikan kesan tentang keadaan permukaan suatu benda, halus, kasar, beraturan, tidak beraturan, tajam, lembut, dan seterusnya. Tekstur akan tampak dari gelap, terang, atau bayangan, dan kontras yang timbul dari pencahayaan pada saat pemotretan. Seperti di bawah terlihat ada tekstur batu kerikil, kemudian ada tekstur dinding bata. Berikutnya, siswa-siswi SMK yang berprestasi, kita akan mempelajari tentang penerapan komposisi pada pemotretan. Yang kita bahas pertama yaitu Rule of Third atau rumus pertigaan. Pada aturan umum fotografi, bidang foto sebenarnya dibagi menjadi 9 bagian yang sama. Sepertiga bagian adalah teknik di mana kita menempatkan objek pada sepertiga bagian bidang foto. Dalam hal ini sangat berbeda dengan yang umum dilakukan biasanya di mana kita selalu menempatkan objek di tengah-tengah bidang foto. Nah, untuk rumus sepertiga bagian ini, objek diletakkan itu di perpotongan antara garis sebelah kiri atau sebelah kanan pada perpotongan garisnya. Kita lihat di bawah contoh digunakan untuk memoto objek. Jadi objek itu diletakkan di perpotongan antara garisnya. Yang kedua, format horizontal dan vertikal. Proporsi persegi panjang pada viewfinder pada kamera memungkinkan kita untuk memotret dengan menggunakan format landscape atau horizontal maupun format portrait atau vertikal. Format pengambilan gambar dapat menimbulkan efek berbeda pada komposisi akhir. Seperti kita lihat contoh di bawah, itu ada siswa yang menggunakan yang pertama itu format horizontal. Jadi posisi kamera itu horizontal. Kemudian menggunakan format portrait, posisi kamera dimiringkan menjadi posisi vertikal. Yang ketiga, dimensi. Meskipun foto bercerita dua dimensi, yang artinya semua terekam di atas satu bidang, namun sebenarnya foto dapat dibuat terkesan memiliki kedalaman atau seolah-olah dimensi ketiga. Unsur utama membentuk dimensi adalah jarak. Kita lihat contoh di bawah, itu ada foto kotak dan kemudian kotak surat. Berikutnya ada sudut pengambilan gambar atau camera angle. Sudut pengambilan gambar yang pertama yaitu bird eye. Sudut pengambilan gambar ini posisi objek di bawah atau lebih rendah dari kita berdiri. Biasanya sudut pengambilan gambar ini digunakan untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan objek, elemen apa saja yang ada di sekitar objek, dan memberi kesan perbandingan antar overview atau keseluruhan lingkungan dengan point of interest. Sudut pengambilan gambar yang kedua yaitu high angle atau pandangan tinggi. Artinya, pemotret atau fotografer itu berada pada posisi lebih tinggi dari objek foto. Sudut pengambilan gambar berikutnya, eye level. Sudut pengambilan gambar yang dimana objek dan kamera sejajar atau sama seperti mata memandang. Biasanya digunakan untuk menghasilkan kesan menyeluruh dan merata terhadap background sebuah objek, menonjolkan sisi ekspresi dari sebuah objek. Dan biasanya, sudut pemotretan ini juga dimaksudkan untuk memposisikan kamera
sejajar dengan objek yang lebih rendah daripada kita. Berikutnya ada low angle. Pemotretan dilakukan dari bawah, sudut pemotretan yang dimana objek lebih tinggi dari posisi kamera. Sudut pengambilan gambar ini digunakan untuk memotret arsitektur sebuah bangunan agar terkesan kokoh, megah, dan menjulang. Namun, tidak menutup kemungkinan dapat juga digunakan untuk memotret model agar terkesan elegan dan anggun. Yang terakhir ada frog eye, sudut penglihatan sebatas mata katak. Pada posisi ini, kamera berada di dasar bawah, hampir sejajar dengan tanah, dan tidak dihadapkan ke atas. Biasanya pemotret seperti ini dilakukan dalam peperangan, dan untuk memotret flora dan fauna. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita tadi bahwa komposisi fotografi itu sangat penting dalam fotografi agar gambar yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan dari fotografer. Sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.